its students to compete academically and non-academically at the national and international levels. The program has produced graduates working as planners in various institutions, both in government and the private sector, including the ministry, various city or regency governments, planning consultants, NGOs or LSMs, and other institutions throughout Indonesia. The Urban and Regional Planning Program continues to develop learning experience through collaborations with various institutions for Tridharma Perguruan Tinggi or three pillars of higher education activities. Collaboration with various partners also provide opportunities for urban and regional planning students at UT to gain learning and planning practice experiences outside the campus, both domestically and internationally. Additionally, the Urban and Regional Planning Program is supported by tutors who are qualified academicians or planning practitioners from various regions in Indonesia, primarily to support the implementation of studio courses. Currently, the Urban and Regional Planning Program at UT has three practical studio courses, STPL 4213 or Planning Process Studio, STPL 4220 Planning Studio, and STPL 4337 Thematic Planning Studio. Teaching and learning activities for studio courses are conducted in a hybrid manner where guidance can be face-to-face or through webinar tutorials or TUWEB, utilizing a learning management system or LMS. To support learning and prepare students for studio courses, urban and regional planning students receive preparation and guidance through Geographic Information Systems, GIS, System Information Clinic, and Analysis Method and Planning Technique or MANTEP Clinic. Moreover, each student is given access to use the ArcGIS Pro application in collaboration with ASRE. The Urban Regional Planning Program at UT is accredited by BANPT, targeting all demographics without exceptions in terms of age, affordable cost, flexible learning time, and accessible from anywhere in Indonesia. We don't just aim to make you a successful professional planner, but also to contribute positively to society for the sustainability of urban and regional development in the future. Baik, wah sudah hadir narasumber kita. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi, Mas Mirza. Ya, terima kasih. Baik, izin Bu Kaprodi, boleh saya buka acaranya? Baik, Silakan Mas Mirza. baik Bu, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi PWKUT, Ibu Vita Elisia ST MSc PSD, Bapak narasumber kita yang telah hadir bersama kita di ruang Zoom ini, Bapak Firman Aprianto STMT IAP Certified, selaku narasumber dalam webinar kita kali ini adalah Career Development Program dengan topik Kiat Sukses Menjadi Planner Profesional. Izinkan saya, Mirza Permana, untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, adapun susunan pada pagi hari ini adalah pembukaan, sambutan dari Ibu Kaprodi, penyampaian materi dari narasumber, diskusi dan tanya jawab, penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber, foto bersama, dan penutup. Baik, rekan-rekan sekalian, peserta webinar yang kami banggakan, pada pagi hari ini sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, sesi pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Ketua Program Studi PWKUT,
Ibu Vita Elisia STMSC PSD untuk memberikan sambutannya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Mirza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang kami hormati Pak Firman Afrianto. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah Selamat pagi, Bu. meluangkan waktu ya, meluangkan waktu untuk memberikan atau berbagi gitu ya dengan teman-teman mahasiswa ya, terutama mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir nih Pak yang menuju Iya. persiapan memasuki dunia kerja gitu ya. Saya kira acara ini akan sangat bagus ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa atau mungkin kalau ada alumni yang bergabung di sini ya, untuk memberikan tambahan wawasan pengalaman tentang dunia planner profesional seperti itu ya. Walaupun mungkin Pak Firman juga sudah tahu bahwa sebagian besar mahasiswa kami sudah bekerja gitu ya, sebagian juga sudah ASN dan sebagainya. Tapi terutama untuk yang di luar itu gitu ya, mungkin ini bisa menjadi wawasan, menjadi tambahan ya bekal nanti untuk memasuki dunia kerja planning yang sebenarnya seperti itu. Atau yang mungkin ingin beralih haluan gitu ya dari bidangnya yang sekarang, terus ternyata menemukan jalan gitu ya yang sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Saya kira ini akan menjadi momen yang bagus gitu ya untuk bisa lebih paham yang langsung dari pengalaman praktisinya seperti itu. Dan juga acara ini juga merupakan bagian dari bentuk implementasi kerjasama ya Pak ya, yang telah lama dijalankan antara program studi PWK Fakultas Sains dan Teknologi UT dengan PT Sagamarta seperti itu yang alhamdulillah kami sangat terbantu sekali Bapak. Terima kasih atas kerjasama ini ya yang bisa meliputi banyak aspek utama magang gitu. Untuk teman-teman ketahui juga bahwa beberapa mahasiswa kita itu pernah magang ya Pak ya, dan mungkin akan magang lagi gitu ya di PT Sagamarta ya, itu suatu kantor konsultan di Malang gitu ya, yang alhamdulillah kemarin juga sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Firman dan tim atas bimbingan dan arahannya untuk mahasiswa-mahasiswa kami gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan ini jadi penyemangat teman-teman mahasiswa yang ingin fokus terjun ke dunia planning gitu ya, bahwa toh senior-senior kalian gitu ya, alhamdulillah bisa juga kok mengikuti gitu ya, tergantung niat kita untuk mau belajar, mau mengeksplor hal-hal baru gitu ya, mau mau apa ya, menjalin networking ya, kerjasama, mengenal dengan orang-orang yang memang berkecimpung di dunia planning itu akan sangat membantu teman-teman untuk terus maju di bidang planning kalau memang teman-teman ingin fokus di planning gitu ya. Atau untuk teman-teman yang bekerja di pemerintahan bisa juga menjadi ajang kolaborasi gitu ya, karena bagaimanapun pekerjaan di dunia planning itu akan terkait gitu ya antar banyak stakeholders baik pemerintah, swasta gitu ya, atau kantor-kantor konsultan dan juga masyarakat secara umum gitu. Jadi saya kira ini adalah momen yang bagus, kerjasama yang bagus dan memang bagian dari indikator kinerja utama perguruan tinggi itu salah satunya tidak hanya kerjasama dengan perguruan tinggi, tapi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Baik itu termasuk kantor konsultan dan lain-lain. Bahkan kami juga sekarang sedang menjalin kerjasama dengan BUMN Karya, Pak. Jadi kita akan mulai dengan Utama Karya, kita akan mulai kegiatannya di akhir pekan ini gitu ya. Karena memang sekarang yang digemborkan dari program Kampus Merdeka, kita kurang tahu ya nanti dengan kebijakan menteri yang baru seperti apa gitu ya. Tapi kebijakan Mas Menteri yang sebelumnya itu terkait dengan Kampus Merdeka, salah satunya adalah kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, dengan pemerintahan, dengan BUMN seperti itu. Jadi kemarin kami sudah mulai juga inisiasi ya, selain dengan kantor konsultan gitu ya, seperti PT Sagamarta gitu, kami juga sudah mulai berkoordinasi untuk beberapa BUMN karya seperti itu yang sudah terjalin, yang sudah jalan dengan Utama Karya seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Firman yang sudah berkenan hadir berbagi dengan kami, juga Pak Mirza selaku koordinator, juga Bapak Ibu dosen di Prodi PWK yang support sepenuhnya untuk kegiatan ini. Terima kasih atas segala bantuannya dan juga untuk teman-teman mahasiswa gitu, dan mungkin kalau ada alumni yang hadir, selamat mengikuti. Silahkan bagi yang ingin tahu, silakan nanti di forum sesi tanya jawab tanyakan kepada Pak Firman gitu ya tentang seluk-beluk dunia perencanaan dan kira-kira strateginya seperti apa supaya teman-teman bisa masuk ke situ bagi yang berminat gitu ya, atau yang ingin tahu hal lain gitu. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau nanti koneksi saya agak on off, juga saya sedang perjalanan yang kebetulan masih di Bangkok. Jadi mudah-mudahan
menjadi jalan yang baik gitu ya buat teman-teman. Dan juga semoga kerjasama kita, kami dengan Prodi PWK dengan PT Sagamarta juga akan terus berjalan gitu ya untuk teman-teman di Jatim. Silahkan juga kalau sudah lulus nanti masuk dunia planning jangan lupa masuk ke IAP gitu ya. Ikuti segala hal di situ sampai ke sertifikasinya kalau bisa gitu ya karena memang itulah planner dunianya sebenarnya di situ di planning di praktek perencanaan yang sebenarnya. Saya kira itu saja teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih lagi Pak Firman dan selamat mengikuti webinar ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vita atas sambutannya. Tentu teman-teman tadi banyak pesan ya dari Ibu Kaprodi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi inti pada pagi hari ini dari penyampaian materi oleh Bapak Firman, izinkan saya untuk membacakan CV beliau secara singkat. Ya, beliau lahir di Pamekasan. Nah, ini ya. Beliau lahir di Pamekasan dan saat ini beliau adalah tenaga ahli utama perencanaan tata ruang. Jadi teman-teman ini sebagai tadi gambaran ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kaprodi, level tertinggi seorang perencana adalah ahli utama certified dan berlisensi yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN dan beliau ini telah meraihnya. Artinya level tertinggi dari seorang perencana. Dan beliau saat ini bekerja atau unit kerjanya adalah di PT Saga Marta Ultima Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Brawijaya Malang. Lalu lanjut di S2-nya adalah di Magister Kajian Pembangunan Kota dan Wilayah Universitas Krishna Dwi dan saat ini beliau sedang menempuh program doktor di UGM. Insya Allah sebentar lagi akan menyandang gelar doktor ya. Pak Firman, amin kita doakan bersama. Tentu pengalaman kerja beliau sangat banyak ya. Kalau disampaikan satu persatu mungkin bisa berslide-slide. Nah gitu ya. Jadi beliau sangat malang melintang ya, sangat panjang perjalanannya beliau di ranah perencanaan dan urban regional planning di Indonesia. Tentunya ini ada beberapa, mulai dari tim leader untuk penyusunan RDTR ya, baik itu di Malang, di Pamekasan maupun di Kabupaten Bintang. Artinya dari ujung barat sampai ujung timur beliau sudah menjelajah. Dan pengalaman organisasi sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Ibu Kaprodi, beliau saat ini menjabat sebagai PJ Ketua Umum IAP Jawa Timur. Sebelumnya beliau ada sekjen ya. Insya Allah setelah ini mungkin beliau akan naik lagi nih. Kita doakan bersama ya karir beliau ya. Baik, mungkin itu singkat saja profil dari beliau. Kepada Bapak Firman Afrianto, waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mirza. Eh, Suara saya terdengar jelas, nggih? Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Vita ya. Tak henti-hentinya kami di Sagamarta selalu mendapatkan respon yang positif begitu ya dari UT sendiri PWK. Kami menggunakan beberapa mahasiswa juga alumni sekarang. Sepertinya minggu depan mau berangkat ke Jakarta itu mereka untuk wisuda gitu ya. Itu akhirnya sudah sampai ke sana dan kami mendapatkan respon yang baik gitu ya. Kami berkali-kali mencoba menggugah tidak hanya belajar tentang PWK begitu ya, kami sertakan teman-teman dari UT untuk mencoba berkompetisi gitu ya di beberapa kompetisi baik itu tentang PWK, tentang ekonomi dan lain-lain dan ternyata PWK UT itu bisa gitu ya. Dan ini mungkin menjadi pemantik ya buat teman-teman yang lain. Jangan berkecil hati bahwa ternyata kalau kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah akan ada jalan untuk menuju ke kesuksesan. Iya, apa yang akan saya sampaikan hari ini itu mungkin tidak tidak tentang riwayat hidup saya begitu ya. Tapi saya mencoba memberikan benang merah begitu ya, bagaimana cara untuk menjadi planner yang sukses berdasarkan beberapa pengalaman, meskipun bukan pengalaman saya sendiri, itu kita rangkum ya untuk menjadi pengalaman bersama untuk kita. Izin saya share screen. Ya, ya, presentasinya saya beri judul Blueprint to Success gitu ya. Jadi apa sih blueprint untuk menjadi sukses di bidang PWK gitu ya. Nanti
kami akan bagi beberapa tahapan untuk presentasi ini, menggugah terlebih dahulu kenapa kok harus PWK, kemudian apa yang harus dilakukan, lingkup kerjanya seperti apa yang didapatkan sampai nanti ada apa yang harus dilakukan agar menjadi planner yang sukses sesuai dengan tuntutan zaman gitu ya. Nah, kami buka dengan mengapa harus merencana gitu ya. Jadi eh, urban planning atau perencanaan kota itu secara langsung memberikan impact terhadap peningkatan kualitas hidup gitu ya. Kemudian keberlanjutan lingkungan, kemudian ketahanan ekonomi gitu ya. Itu satu-satunya ada bagaimana kita mengatur mempelajari dari hal yang lama atau learn from the past gitu ya. Kemudian build the present, kemudian nanti baru shape the future. Apa yang kita lakukan di tiga aspek ini, ujungnya adalah mengenai kehidupan dan bumi kita, gitu ya. Kalau tidak ada yang ngatur, siapa lagi? Kalau bukan kita sebagai perencana kota, gitu ya. Kemudian, sebagai seorang perencana, terutama perencana kota, kita lihat bahwa populasi urban dan rural atau kota dan desa yang diproyeksikan untuk Indonesia tahun 2050, begitu ya, itu kira-kira akan berkisar pada angka apa namanya sekitar 60% ya urban di Indonesia. Jadi 2050 60% masyarakat itu akan tinggal di perkotaan gitu ya. Kotanya itu sempit, kemudian penduduk yang akan tinggal di sana itu banyak, dan pada akhirnya ujungnya adalah membutuhkan kita, ya, membutuhkan perencana-perencana kota. Kalau dulu di zaman awal ITB mungkin ada slogan gitu ya, the few, the proud, the planner gitu ya. The few-nya itu gara-gara sedikit gitu ya. Nah, sedikitnya juga diikuti oleh permasalahan kota yang memang pada waktu itu sedikit gitu ya. Nah, momennya adalah di tahun 2010 begitu ya. Di tahun 2010 itu ada fenomena bahwa penduduk kota dan penduduk desa di Indonesia itu sama, 50%, 50% gitu ya. Nah, terus kira-kira ke depan itu seperti apa gitu ya. Nah, ternyata itu tadi sekitar 60-70% di 2050 orang-orang akan tinggal di kota. Ini the rise of urban living. Nah, ini kalau memakai slogan ITB yang lama gitu ya, the few, the proud, the planner itu sudah tidak akurat lagi gitu ya. Marah kita membutuhkan yang banyak sekarang ya. Banyak sekali urban planner untuk memecahkan berbagai masalah. Nah, kalau kita belajar tentang PWK, pasti mengenal ini yang namanya wicked problem ya. Jadi ada satu hal yang ditemui, terutama di dunia perencanaan, yang kita itu ternyata menemukan problem yang sangat unik ya, sangat khas begitu ya, yang kemungkinan ini tidak bisa digantikan oleh AI misalkan di masa depan gitu ya, karena kemampuan-kemampuan untuk menyelesaikan problems yang yang komplit maksudnya, kemudian membutuhkan waktu yang lama, kemudian solusinya itu banyak alternatifnya, kemudian memakai intuisi untuk memilih alternatif tersebut, itu hanya dimiliki oleh seorang perencana. Jadi ini kenapa kita harus merencana, wicked problem. Kemudian merencana itu mungkin yang paling terkenal adalah pidato Presiden Jokowi begitu ya pada waktu ulang tahun IAP gitu ya, bahwa merencana itu tidak hanya membangun gitu ya, membangun sebuah bangunan, banyak sekali yang harus dilakukan. Kemampuan kita nanti meliputi misalkan meskipun kita bukan seorang arsitek, kita harus bisa juga melakukan desain gitu ya, meskipun tidak terlalu dalam. Kita harus bisa melakukan analisis meskipun kita bukan seorang geografer misalkan atau bukan seorang geodesi murni gitu ya, tapi kita juga harus bisa melakukan analisis. Kita meskipun bukan orang hukum juga harus paham dan merencanakan regulasi tertentu, zoning, policy development, building codes. Sebenarnya ini bukan ranah kita sebenarnya, tapi kita dituntut untuk mengetahui ini. Kenapa? Karena tadi wicked problem.
problemnya banyak sekali, akhirnya kita harus mempelajari banyak hal. Yang terakhir adalah mengenai komunitas ya. Jadi kita tidak hanya bergelut dengan kertas, dengan komputer misalkan, tapi kita ada komunitas untuk kita engage bersama ya, untuk dilibatkan dalam sebuah proses perencanaan gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita berbicara mengenai mengapa harus merencana gitu ya, kompleks issues-nya itu banyak sekali gitu ya. Misalkan ada polusi, ketidaksetaraan, kemiskinan, perubahan iklim gitu ya, kemudian keberlanjutan ataupun energi hijau begitu ya, kemudian mengenai peningkatan dari lingkungan permukiman, kemudian hampir semua infrastruktur, tourism, over tourism, mobility issues dan sebagainya, ini yang harus kita pecahkan gitu ya. Jadi menjadi seorang perencana kemudian penting karena peningkatan perkotaan tadi yang dimaksudkan dalam The Rise of Urban Living itu diikuti oleh kebutuhan dari orang-orang untuk merencanakan karena semakin lama permasalahan itu semakin kompleks dan semakin banyak gitu ya. Nah, baik, kita masuk pada bagian yang kedua, kita mengenal profesi urban planner gitu ya. Secara spesifik, perencana kota tidak saya temukan di undang-undang apapun gitu ya. Jadi misalkan di undang-undang tata ruang gitu ya, itu tidak ada kata-kata perencana kota gitu ya. Jadi saya akan coba menyitir itu dari Wikipedia, meskipun ini debatable ya, harus banyak dikoreksi bahwa perencana kota adalah seorang profesional yang berpraktik di bidang perencanaan perkotaan. Dia bertugas untuk mengembangkan rencana dan program untuk membantu menciptakan solusi dari tadi yang disampaikan sebagai kompleks problem di modern cities issues gitu ya. Nah, apa sih opportunity dari seorang urban planning terhadap karirnya gitu ya? Ada beberapa macam prospek kerja perencana. Jadi secara umum, kalau kita ngomong perencana, maka ada beberapa mungkin yang bisa dituju gitu ya. Kalau memilih misalkan yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah spatial planner, maka ujungnya kemungkinan adalah konsultan. Meskipun nanti ada beberapa mungkin tenaga ahli dan lain-lain ya, tapi ujungnya adalah di dunia konsultan. Ada juga perencana yang masuk di dalam perencanaan di pemerintahan gitu ya. Biasanya dia sebagai jabatan fungsional yang itu sebagai PNS gitu ya. Ada juga perencana sektoral sekarang. IAP misalkan itu mengeluarkan beberapa sertifikat yang sudah memiliki penjurusan gitu ya, misalkan industri, wisata dan lain-lain. Nah, nanti ke depan mungkin perencana sektoral ini akan semakin banyak gitu ya. Kemudian ada juga peneliti atau perencana di NGO. Biasanya dia meneliti mengenai urban, kekumuhan, komunitas dan lain-lain. Ada juga yang bekerja sebagai perbankan gitu ya. Jadi kalau di tempat saya kebetulan saya pernah menjabat jadi ketua alumni di PWKUB gitu ya. Itu hampir 60% itu bekerja di sektor perbankan gitu ya. Nah, dulu mungkin kita bertanya-tanya gitu ya, kok bisa lulusan perencana kerjanya di perbankan? Ternyata di dalam perbankan itu ada aspek finansial, ada aspek appraisal lahan yang membutuhkan seorang perencana gitu ya. Jadi misalkan kalau ada orang mau mengajukan hutang begitu ya untuk atau loan gitu ya untuk membangun suatu bisnis tertentu gitu ya. Nah, ini yang akan melakukan appraisal terhadap finansial ataupun lahannya itu dibutuhkan sarjana perencanaan wilayah dan kota. Nah, akhirnya kebuka gitu ya, kenapa kok perbankan itu membutuhkan seorang perencana. Nah, yang terakhir mungkin sebagai dosen, sebagai guru dan lain-lain gitu. Jadi banyak cukup luas. Mungkin lebih banyak dari ini hanya saya mensarikan untuk yang umum-umum saja. Nah, di dalam Undang-Undang Tata Ruang disebutkan bahwa untuk menjadi seorang perencana itu ada wadahnya, gitu ya.
ada asosiasinya namanya Ikatan Ahli Perencanaan atau kalau di bahasa Inggris kan Indonesian Association of Planners gitu ya. Nah, saya buka ADART gitu ya untuk syarat menjadi anggota biasa IAP itu yang pertama dia telah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana atau pasca sarjana di bidang perencanaan wilayah dan kota dari lembaga pendidikan perencanaan di dalam atau di luar negeri yang diakui oleh IAP. Jadi ketika sudah menyelesaikan pendidikan, baik itu sarjana atau pasca sarjana, misalkan S1-nya bukan dari PWK, S2-nya kemudian PWK, itu boleh untuk menjadi anggota biasa IAP. Kemudian di dalam ADRT juga disebutkan bahwa mahasiswa tingkat 4 atau akhir itu dapat mengajukan pendaftaran sebagai student member IAP yang kemudian bisa dipromosikan menjadi anggota biasa ketika telah menyelesaikan pendidikan sarjananya. Jadi bisa saja teman-teman sekarang pada mahasiswa tingkat akhir itu bisa menjadi student member dari IAP gitu ya. Saya kira kalau masalah ini lebih pas untuk bertanya ke Pak Mirza gitu ya, karena beliau ordal ya, orang dalamnya IAP. Ya. Kemudian di dalam sistem tata ruang Indonesia begitu ya, kita mengenal adanya perencana berlisensi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mirza gitu ya. Untuk menjadi seorang ahli utama begitu ya, itu ketika mau diakui untuk mendapatkan pekerjaan di bidang perencanaan ruang, maka dia harus mempunyai lisensi gitu ya. Nah, lisensinya itu dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Ini bisa dibaca Permen ATR BPN nomor 15 tahun 2022. Ini mungkin sekarang masih hanya 387 lisensi yang dikeluarkan ya dari ribuan planner mungkin di Indonesia. Nah, mungkin nanti ketika ini sudah merata, kemungkinan semua proyek akan dipersyaratkan untuk mempunyai lisensi ini. Jadi di situ dikatakan di dalam permen tersebut bahwa kalau dia ingin dikatakan sebagai tenaga profesional perencana tata ruang, maka dia adalah orang yang memiliki kompetensi perencana tata ruang. Kemudian yang disebutkan tenaga profesional perencana tata ruang berlisensi itu yang mempunyai lisensi dari menteri. Nah, syaratnya apa gitu ya? Untuk sampai ke lisensi, maka yang pertama adalah dia memiliki sertifikat kompetensi keahlian paling rendah jenjang ahli madya ya. Jadi ketika sudah madya nanti maka dia bisa memperoleh lisensi. Jadi kalau masih muda itu apa namanya yang bisa digunakan adalah yang asisten ahli gitu ya. Kemudian ada kartu anggota aktif dari asosiasi profesi, kemudian lainnya adalah syarat-syarat administratif. Nah, saya merefleksikan pada kondisi planner di Jawa Timur, gitu ya. Ini adalah komposisi planner di Jawa Timur, gitu ya. Anggota IAP maksudnya. Ini komposisinya 88% itu adalah praktisi, ada 2% dari birokrat dan juga 11% dari akademisi, gitu ya. Jadi kalau di total itu ada 233 praktisi perencana, dan kita sempat menghitung bahwa rata-rata proyek perencanaan kota dan wilayah di Jawa Timur setiap tahun itu rata-rata hampir 550 paket perencanaan, maka kalau dibagi itu gap-nya itu 50% gitu ya. Jadi ketersediaan untuk menjadi tenaga ahli di Jawa Timur sendiri oleh planner Jawa Timur yang 233 itu masih kurang gitu ya. Jadi prospek untuk ke sana cukup besar. Gitu ya. Nah, dari mana pintu masuk pengenalan profesi perencana, gitu ya? Ini ada banyak sekali sebenarnya, misalkan dari kuliah kerja nyata kalau di perguruan konvensional mungkin ya, dari situ berujung mengenal profesi dan akhirnya terjun ke sana, menjadi surveyor atau magang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Vita.
ikut proyek penelitian, mengenal lewat networking dan sebagainya, menjadi drafter dan sebagainya. Nah, ini pintu masuk pengenalan dari profesi perencana gitu ya. Mungkin teman-teman di sini bisa untuk memilih mungkin salah satu atau banyak pintu ya untuk mengenal profesi ini. Nah, kita kenal di dalam satu proyek begitu ya, profesi perencana itu seringkali adalah manajer atau leader gitu ya dalam transdimensional keahlian. Ya, jadi teman-teman itu tidak harus mengetahui di dalam satu tim itu fokus ke lingkungan, ke ekonomi, ke hukum, arsitek atau ahli sipil, karena di dalam satu manajemen pekerjaan itu tim leadernya itu adalah planner gitu ya. Nah, inilah kenapa nanti kemampuan leader, kemampuan menjadi seorang manajer sangat diperlukan untuk menjadi seorang perencana. Nah, kita intip ya billing rate berapa sih yang dipersyaratkan dibayar oleh seorang perencana misalkan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ketika dia dikontrak tanpa apa namanya segmen bulanan begitu ya, maka dia sebagai tenaga ahli dan tahun pengalaman, kalau S1 dia bisa diakui pada tahun kedua setelah tahun kedua pengalaman. Dan ini setaranya 42 juta sekian ya setahun, per bulan gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan dia naik ke S2 atau ke S3, maka ini akan bertambah secara signifikan gitu ya. Jadi kalau misalkan dari sini kita bisa ketahui bahwa menjadi S1 saja tidak cukup gitu ya untuk meningkatkan penghasilan kita. Jadi kita harus naik ke S2 atau bahkan ke S3 gitu ya. Nah, ketika kemudian proyek itu membutuhkan kualifikasi tenaga ahli dan tahun pengalaman, begitu, maka yang bisa dibayarkan sebagai berikut. Jadi ahli mudanya itu sekitar 19 juta per bulan. Itu billing rate yang dikeluarkan oleh Inkindo gitu ya. Jadi kalau mau naik lagi penghasilannya harus naik ke ahli madya. Mau naik dari penghasilan dari ahli madya, kita harus naik ke ahli utama, gitu ya. Nah, kemudian posisinya di mana kalau kita adalah S1 dengan pengalaman 1 sampai 2 tahun, maka dia tergolong dalam sub-professional staff atau asisten ahli, di mana rupiah per bulannya adalah 13.500 rupiah. Ini menurut standar Inkindo. Nah, ini ada penyesuaian ya. Ini adalah standar Jakarta, kemudian ada penyesuaian faktor kali untuk di provinsi lainnya. Jadi kalau kita lihat potensial salary-nya, misalkan sebagai asisten planner saja, bekerja penuh 10 tahun, 10 bulan per tahun, saya ambil 10 karena biasanya di 2 bulan awal itu adalah proses untuk penganggaran ya di pemerintahan, sehingga belum ada lelang biasanya. Nah, ini saya anggapnya 10. Nah, kalau tadi 10 dikalikan standar asisten planner 13.500.000, kemungkinan potensial yang bisa didapatkan sekitar 135 juta gitu ya. Kemudian untuk ahli muda tadi sudah disampaikan 19 juta, bekerjanya sama di angka 200 juta. Kemudian untuk yang ahli madya itu sekitar 320 juta. Jadi dari sini kita bisa ketahui ya, sebenarnya profesi ini profesi yang hakiki gitu ya, menghasilkan banyak benefit bagi kita, namun perlu diperhatikan bahwa ada banyak faktor kali di dalam penetapan standar billing rate Inkindo tadi. Nah, ketika kita sudah mengenal planner, maka kita coba lihat bagaimana tantangan planner ke depan, gitu ya. Secara global, UNRISD itu mengidentifikasi ada 6 isu global, misalkan kemiskinan dan kesenjangan sosial, tren migrasi, degradasi lingkungan, guncangan dan krisis ekonomi, kemudian pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan maupun inovasi teknologi. Jadi ini tantangan kita untuk secara global menjadi seorang urban planner, gitu ya.
Ada lagi mengenai global uncertainty gitu ya. Jadi misalkan ada perang begitu ya, kemudian ada resesi ekonomi misalkan, ini ternyata kemudian mengubah beberapa hal terutama mengenai kestabilan ya dalam sebuah perencanaan. Kemudian juga diramalkan oleh Saritas dan Yanuar Nugroho dalam satu paper mengenai technological forecasting dan social change, disampaikan bahwa di atas 2025 itu ada 5 tren yang mungkin kita bisa perhatikan gitu ya. Yang pertama mengenai perubahan iklim, kemudian mengenai keberlanjutan, kelangkaan sumber daya, populasi dari lansia atau aging population, kemudian tentang penemuan sumber energi alternatif. Nah, kemudian dia juga menyampaikan di dalam paper tersebut bahwa kalau tadi itu adalah tren, maka ini yang kemungkinan akan mengubah tren tersebut. Yang disampaikan dia adalah yang pertama mengenai bencana alam, kemudian temuan teknologi yang baru, kemudian ada krisis energi dan minyak, kemudian mungkin ada new political alliance yang baru ya, misalkan sekarang sudah ada BRICS gitu ya, ini sebenarnya sudah diramalkan pada tahun 2012 oleh Saritas gitu ya, kemudian ada war dan konflik. Nah, ada lagi kemungkinan yang akan kita hadapi ya, tantangannya adalah zaman kita mungkin kita akan kemungkinan kecil akan merencanakan baby boomers misalkan, eldernya itu yang akan kita rencanakan adalah generation X dan Y gitu ya. Kemudian nanti akan ada new generation yang akan kita rencanakan. Nah, uniknya adalah setiap generasi ini, artinya manusia yang lahir pada kurun waktu tertentu, itu mempunyai tipe yang berbeda-beda gitu ya. Ini tidak bisa kita generalkan di dalam satu model perencanaan. Ya, tadi kita kembali ke awal yang dinamakan wicked problem tadi. Kemudian yang harus diperhatikan adalah ini adalah perkiraan ya dari tren. Ini trennya suhu dunia dari tahun 2000 sampai ke 70 sampai ke tahun 2000. Kemudian ini diramalkan. Nah, kalau ini kemudian diramalkan mencapai titik kritis di 1,5 derajat peningkatannya, itu ternyata akan ada pada bulan Mei 2045 gitu ya. Nah, ini global warming yang biasanya kita di dalam dunia perencanaan itu aware gitu ya. Di dalam setiap perencanaan kita itu harus memasukkan bulan Mei 2045 itu sebagai titik kritis dari perencanaan kota. Namun di bulan Agustus 2023 ini diramalkan kembali dengan data yang baru begitu ya. Ternyata ini maju deadline-nya. Jadi Desember 2034 ini diperkirakan menjadi titik kritis peningkatan suhu bumi di 1,5 derajat yang perlu kita perhatikan. Nah, ini tantangan ke depan gitu ya. Nah, Mas Andi, Ketua IAP sempat membuat perkiraan begitu ya, apa yang akan terjadi ke depan, dan ini yang harus kita siapkan mulai sekarang secara keilmuan ketika kita ingin menjadi seorang perencana wilayah dan kota. Misalkan dari aspek bangunan atau kota itu nanti 2025 IKN akan menjadi model baru dari sebuah perencanaan kota di Indonesia. Pasti semua-semuanya nanti akan merujuk ke sana. Bagaimana komposisi RTH-nya, mengatur pusatnya, konektivitasnya, mobilitas, dan lain-lain. Nah, ini perlu kita antisipasi gitu ya. Kita perlu tahu sebenarnya. Kemudian di 2030 kemungkinan akan lebih banyak lagi vertical living ya, gedung-gedung apartemen dan sebagainya. Kemudian urban farming kemudian akan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan gitu ya di dalam satu perkotaan. Kemudian di 2035 menurut RPJP akan ada mega urban yang baru, kemudian ada 20 metro yang tercipta.
Nah, diperkirakan juga di RPJP itu kehidupan di 2045 kemungkinan akan ada inisiasi untuk underground ataupun undersea gitu ya. Kemudian untuk di environment ada beberapa kesepakatan bersama mungkin yang perlu diperhatikan. SDGs, kemudian Sendai untuk disaster risk reduction itu juga perlu diperhatikan berakhir di 2030. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di 2034 tadi ya temperatur akan naik, kemudian nanti di 2040 diperkirakan ada penerapan sirkular ekonomi yang benar-benar firm gitu ya. Di bidang sosial akan banyak sekali virtual events, digital society maupun cyber community. Di bidang ekonomi akan ada fintech gitu ya, Bitcoin dan sebagainya, food technology, mobility akan sekarang sudah banyak ya electrical vehicle atau mobil listrik. Kemudian nanti di 2035 di dalam RPJP disebutkan hyperloop atau automobil, bahkan mungkin di akhir 2045 ada flying cars gitu ya. Kemudian di bidang penduduk di 2030 perlu diperhatikan kita mengalami bonus demografi dan di 2035 Gen Z akan menjadi orang dewasa, kemudian di 2045 Gen Z menjadi elder dan akan timbul sebuah generasi baru. Nah, ini masa ini yang akan menjadi gambaran kita ketika memutuskan menjadi seorang planner apa yang harus diperhatikan. Nah, untuk ke sana, kompetensi apa yang dibutuhkan gitu ya. Saya merujuk dari beberapa penelitian gitu ya tentang planners kompetensi yang dilakukan oleh Guzeta dan Bollens. Ini di 2003 ya, zamannya Mas Mirza dulu ya. Nah, untuk di bidang perencanaan, maka skill yang paling dibutuhkan adalah mengenai komunikasi ya. Jadi teman-teman kemampuan untuk presentasi, kemampuan untuk melakukan persuasi terhadap masyarakat itu lebih banyak dibutuhkan. Setelah itu baru menulis laporan, familiar terhadap kebijakan, presentasi secara efektif sampai pada skill teknis. Jadi kalau dulu kuantitatif analisis maupun skill teknis itu masih berada di bagian bawah. Gitu. Di 2017, kemudian ada penelitian lanjutan dari Bahraini dan Mansadi mengenai planners kompetensi. Nah, ini sudah mulai menempatkan technical kompetensi itu di bagian awal gitu ya, mengenai analisis spasial, pemodelan, dan lain-lain. Kemudian ada kemampuan analisis, manajerial, interpersonal, etik, kemudian bagaimana cara untuk berkompetensi secara adaptif gitu ya. Nah, mari kita lihat perubahan apa ya di setiap tahunnya terkait dengan perencanaan. Saya memulai dari quote setiap metode perencanaan itu ternyata ada masanya dan setiap masa ada metode perencanaannya. Nah, ini terlihat dari tabel berikut. Saya mencoba membuat rangkuman begitu ya, urban planning milestone itu seperti apa mulai dari tahun 40 sampai di 2024. Misalkan dari zaman perencanaan rasional, kemudian mengenai sistem, yang tadi wicked problem ditemukan di 73, kemudian tumbuhnya participatory planning, kemudian 90-an dikenal lebih banyak ke environment complexity gitu ya. Kemudian di tahun 2000 collaborative planning, 2010 sudah mulai ada smart city dan big data integration, 2020 ada adaptation in planning, kemudian di 2024 sudah memakai predictive model atau AI. Nah, ternyata perubahan urban planning milestone ini itu diikuti oleh misalkan orang-orang yang berpengaruh. Jadi misalkan kalau ditanya menjadi kiat planner yang sukses di masa depan begitu ya, maka ternyata dia mengikuti apa yang menjadi tren dari urban planning tersebut begitu ya. Jadi tokoh-tokoh kuncinya itu yang peka terhadap zamannya, kemudian mengeluarkan beberapa teori yang berkaitan dengan urban planning yang hits pada waktu itu. Ya. Ini juga didukung oleh iconic gadgetnya ya. Kalau dulu ada telepon, kemudian sekarang sudah AI-driven devices gitu ya.
Kemudian data science dan algoritmanya juga berkembang gitu ya, mengikuti dari milestone tersebut. Kemudian yang berikutnya saya ingin menyoroti masalah urban planning dan milestone juga diikuti oleh bagaimana kita merencana. Tadi ya disebutkan bahwa perencana itu cenderung pada manajer dan leader gitu ya, maka ini juga diikuti oleh tipe-tipe leadership modelnya di setiap masa gitu ya. Kalau di 40 zamannya rasional ada leader yang birokratik gitu ya, kemudian dia menekankan pada hierarki dan structure. Kalau nanti berikutnya di 60 itu ada transformational, ada adaptif sampai sekarang itu misalkan di zaman COVID itu dibutuhkan leadership yang resilient, yang tangguh, kemudian yang sekarang itu yang data driven gitu ya. Jadi semuanya ditanyakan datanya. Misalkan ada debat pilkada, debat pilwalkot atau apa bupati gitu ya, itu selalu ditanyakan datanya itu mana gitu ya. Itulah kenapa zaman sekarang itu kita bilang sebagai data driven leadership. Cara kita belajar juga menyesuaikan dari traditional learning, dari instructor led theory based gitu ya. Ini sekarang sudah pada tahapan adaptive learning. Di 2010 misalkan ada blended learning, 2020 pada saat COVID ada virtual learning. Nah, sekarang kita pada tahapan adaptive learning. Jadi setiap perubahan zaman ini diikuti oleh perubahan komponen dalam model perencanaan. Nah, kita nanti kalau ingin menjadi seorang perencana, pilihannya ada dua, tertinggal atau beradaptasi. Nah, saya mencoba memasukkan tabel yang saya buat tadi itu ke dalam ChatGPT, gitu ya. Kemudian mencoba menanyakan pada dia apa yang akan terjadi hingga 2045 dari kecenderungan itu. Nah, saya highlight satu adalah mengenai influential urban planning figures ya. Jadi kalau teman-teman ingin terkenal gitu ya di 2025, maka karena waktu itu zamannya ada transition to carbon neutral cities, maka yang dibutuhkan planner yang sangat menguasai mengenai lingkungan ataupun teknologi maupun expert terhadap kebijakan gitu ya. Jadi ini yang harus dipelajari gitu ya. Kemudian kalau ingin suksesnya nanti di tahun 2030, di sana ada milestone-nya autonomous city management, maka yang harus dipersiapkan mulai sekarang adalah menjadi pionir di dalam AI maupun IoT gitu ya. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau Internet of Things gitu ya. Kemudian kalau misalkan ingin terkenal di 2035 seperti apa? Karena urban planning milestone pada waktu itu adalah smart resilient infrastructure, maka yang dibutuhkan adalah urban climatologist misalkan atau resilient engineer gitu ya. Kemudian untuk 2040 dia hyperconnected megacities, maka yang diperlukan adalah bagaimana planner yang mampu memikirkan global network gitu ya atau seorang data scientist. Nah, nanti di 2045 dia expert terhadap apa namanya autonomy system ataupun sebagai futuris gitu ya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian di bagian bawah ini bagaimana cara kita belajar itu nanti akan menyesuaikan dari urban planning milestones. Oke, kita masuk pada tahapan akhir ya. Ada sedikit tips dari saya begitu ya. Ini yang pertama adalah memulai lebih awal gitu ya. Jadi jangan tunggu teman-teman ini lulus gitu, tapi sejak sekarang coba bangun dasar mengenai keterampilan sejak dini gitu ya. Kemudian misalkan mencari pengalaman melalui magang, melalui proyek, riset dan lain-lain sehingga pemahaman ini tidak diketahui setelah lulus, tapi sejak bangku perkuliahan kita sudah mencicipinya konsep-konsep ini. Kemudian yang kedua, jalin relasi dan jaringan profesional. Pak Firman suaranya hilang.
sejak bentar, Ya, sempat suara terputus. saya tidak Sudah terdengar jelas, ya? Pak. Sudah jelas. Oke, sebentar. Ya, jadi apa namanya eh, bangun portofolio ya sejak kuliah, media LinkedIn itu banyak sekali. Sekarang tugas-tugas kuliah diupload ke sana gitu ya. Itu ternyata sederhana tapi mampu menjangkau misalkan para pemilik proyek atau para pemilik perusahaan untuk menjangkau, oh ini loh kemampuan Anda dan kita bisa merekrut gitu ya bahkan sebelum lulus kuliah. Kemudian yang terakhir itu dari tips yang pertama adalah mencari mentor gitu ya. Jadi coba cari mentor Anda bisa dari dosen, bisa dari alumni, bisa dari profesional begitu ya yang Anda temui saat acara networking begitu untuk membantu Anda untuk memahami perencanaan, membantu untuk memahami tantangan di lapangan, kemudian berdiskusi untuk jalur karir yang bisa diambil setelah perkuliahan. Kemudian tips yang terakhir ini adalah be the first ya, be the best and be different ya. Jadi kalau untuk menjadi seorang perencana, Anda harus menjadi yang pertama dulu ya. Jadi selalu mengikuti tren, kemudian melakukan analisis atau teknologi yang terbaru, pelajari. Ini pasti akan menggugah begitu ya, apa namanya, para pencari para pemilik pekerjaan gitu ataupun perusahaan itu untuk melirik Anda gitu ya. Jadi selalu jadi yang pertama. Pada saat tahapan ini tidak perlu jadi yang terbaik gitu ya, tapi menjadi yang pertama. Nah, nanti kalau misalkan kompetisinya itu yang pertama itu sudah banyak begitu ya, maka step yang berikutnya adalah naik yang kedua, be the best atau jadi yang terbaik. Jadi di antara orang-orang yang pertama tadi, Anda yang terbaik. Nah, yang terakhir itu adalah yang paling susah gitu ya. Ketika yang terbaik itu sudah banyak, maka kita harus menjadi yang berbeda. Ini yang mungkin akan ditemukan dalam perjalanan Anda setelah menjadi yang pertama, setelah menjadi yang terbaik, baru menjadi yang berbeda. Saya kira itu Pak Mirza yang bisa saya share kiat sukses untuk menjadi planner profesional. Nanti kita lebih banyak ya untuk berdiskusi. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, Pak Mirza ini juga seorang planner yang sukses gitu ya. Saling membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman atas materinya di pagi hari ini. Tentu teman-teman semua, Bapak Ibu, peserta webinar, apa yang kita saksikan di sini adalah tadi ada beberapa poin ya yang bisa saya simpulkan, ada tiga malah. Yang pertama itu adalah gap ya antara kebutuhan pasar dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Sekali lagi yang memadai. Tadi Pak Firman sudah Ya, meng-highlight itu. Lalu yang kedua, vokal poinnya adalah adaptif. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Firman itu kita harus adaptif karena apa? Karena masih banyak tantangan yang harus diselesaikan atau diberikan solusi oleh planner-planner yang nanti akan menjadi generasi emas ya Pak Firman ya, generasi emas ya, 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 2045. Dan yang terakhir yang bagus sekali ya, yang tadi quotes-nya dari Pak Firman adalah karena tadi untuk bagaimana dinamika kota dan global itu sangat uncertain ya, atau tidak kepastian, dengan penuh tidak kepastian, maka jadilah yang pertama, jadilah yang terbaik, dan terakhir jadilah yang berbeda. Luar biasa. Boleh kita beri aplaus dulu buat Pak Firman, teman-teman semua. Oke, sudah banyak pertanyaan. Saya mulai kayaknya teman-teman sudah semakin tergugah ini Pak. Bagaimana sebenarnya? Apalagi tadi lihat billing rate ya. Billing rate sekian belas juta. Waduh, itu sudah siap. langsung mantap sekali nih kalau kita jadi planner-planner handal. Baik, saya mulai dari Pak Teguh dulu atau Bu Teguh. Pak Teguh atau Bu Teguh nih? Pak, Oh ya, saya silakan seorang Pak. laki-laki ya. Baik, Bapak. Pak Teguh silakan waktu dan jaringan untuk pertanyaannya kepada Pak Firman. Eh, Selamat pagi untuk Pak Mirza dan Pak Firman ya. Saya mau bertanya Pak, kalau sebagai seorang planner, kebetulan saya kan sekarang ini lagi bekerja sebagai seorang drafter Pak. Nah, Ya, bidang saya itu industri terkhusus untuk sekarang ini di tambang. Rencana saya ke depan kan kalau bisa ya untuk merencanakan sebuah tambang atau kalau memang nggak sampai ya tetap segaris dengan perencanaan wilayah dan kota.
Iya. Nah, pertanyaan saya, Pak, kita kan tahu kalau tambang itu banyak dampak buruknya terkait dengan ESG dan apa namanya lingkungan. Nah, itu Iya. ada kiat-kiat khusus nggak sih, Pak? Bagaimana merencanakan sebuah area tambang, mungkin mulai dari penempatan site-nya atau lain sebagainya, supaya ESG-nya itu tetap dapat. Mungkin begitu aja, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pertanyaannya lebih tadi terkait dengan pertambangan. Waduh, mining ini ya. Oke, silakan Pak Oke. Firman. Ya, baik, Pak Teguh, apa namanya, dalam perencanaan itu banyak sekali percabangannya, gitu ya. Tadi sudah disampaikan di dalam apa namanya milestone itu ternyata juga apa diajarkan gitu ya dalam beberapa teori perencanaan di kampus gitu ya. Jadi salah satunya ketika kita menjadi seorang planner, kita bisa menjadi seorang advokat juga ya. Jadi dikenal itu namanya advocacy planning gitu ya. Nah, pada waktu tahapan itu ketika seorang planner menjadi seorang advokat juga, maka dia memberikan suara-suara atau memberikan masukan gitu, apa yang baik dalam sebuah pekerjaan yang ditekuni. Tidak hanya tambang gitu ya, semuanya juga bisa dilakukan. Jadi ketika kasusnya Mas Teguh ini adalah pertambangan begitu ya, maka coba suarakan gitu ya apa yang didapatkan di perkuliahan mungkin ya, caranya juga apa namanya dengan santun begitu ya, dengan cara-cara yang elegan untuk misalkan ketika Mas Teguh disuruh untuk memetakan potensi tambang untuk wilayah A dan ternyata wilayah A itu termasuk dalam kawasan lindung misalkan, atau dia kawasan perlindungan yang memberikan kawasan lindung yang memberikan perlindungan di bawahnya. Misalkan ada mata air dan sebagainya, ini monggo disuarakan gitu ya di dalam project manager misalkan, Pak ini termasuk kawasan lindung, apakah boleh untuk kita berdiskusi lagi atau boleh saya untuk mencari lagi lokasi-lokasi yang optimal untuk pengembangan dan sebagainya. Jadi seperti itu, sampai di pekerjaan kita tidak boleh kehilangan yang namanya idealisme berpikir gitu ya, dan itu kan sudah dipelajari banyak di perkuliahan gitu ya, di Pak Mirza dan teman-teman di FSTUT gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan ya. Jadi planner tidak hanya sebagai seorang planner itu sendiri, tetapi mengemban banyak role ya, aturan untuk menjadi seorang lainnya. Itu yang tadi kami sampaikan sebagai wicked problem tadi. Jadi kadang-kadang kita sebagai planner menjadi pengacara, sebagai planner menjadi seorang pengambil kebijakan mungkin pada saat rapat FPR mungkin, atau pada saat kita menjadi apa namanya fasilitator di daerah-daerah gitu untuk pendampingan dan sebagainya, kita menjadi seseorang yang berbeda lagi gitu ya. Nah, itu ada paham-pahamnya di dalam teori perencanaan itu dipelajari. Mungkin itu Mas Teguh gitu ya. Baik, terima kasih Pak Firman. Highlightnya bagus ya, Pak Firman untuk Pak Teguh. Jadi generalis ya Pak ya. Planner Ya, adalah ya, ya, generalis, dia harus mampu bermain peran dimanapun berada gitu ya. Bisa ya, jadi ya, benar. tadi fasilitator, bisa jadi policy maker, bisa jadi ekonom, bisa jadi dan lainnya ya. Baik, terima kasih Pak Firman atas tanggapannya. Kita lanjut ke penanya kedua. Ada Pak Akil Nur Hidayat. Silakan Bapak. Baik Pak, izin bertanya. Selamat pagi untuk Pak Mirza dan Pak Firman. Eh, Pagi. Ini beberapa pertanyaan ya Pak. Ada kurang lebih 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, kalau untuk magang itu pertama vianya apa ya Pak? Apakah kampus Merdeka atau memang langsung dari IT ke pihak Bapaknya? Yang kedua pertanyaan adalah, Ya, eh, tadi saya perhatikan untuk technical skill yang sering dipakai di bidang perencanaan itu lebih diapresiasi, salah satunya GIS, lalu ada CAD/CAM ya Pak ya. Apakah ya, software untuk BIM dan digital twin itu ada juga celahnya untuk masuk ke bidang perencanaan gitu Pak? ya, Seperti SketchUp, Revit, atau ArchiCAD dan lain-lainnya. ya, ya, ya. Pertanyaan ketiga adalah, kebetulan kemarin ini saya sempat baca suatu artikel ya Pak, di Kota Malang itu tepatnya di Kecamatan Klojen,
ada untuk SMA mereka ada sekitar 8 SMA itu terpusat di Kecamatan Klojen itu Pak, dan 4 di antaranya itu ada di salah satu kelurahan mereka terpusat sekali. Sementara kebijakan pendidikan kita kan sekarang ini untuk masuk SMA itu zonasi ya Pak salah satunya. Iya, Eh, nah kalau misalkan terpusat gitu kan bisa jadi tidak merata ya Pak menurut pandangan saya. iya. Nah, apakah itu masih mungkin untuk diperbaiki? Apa dan kalau misalkan masih mungkin, itu kira-kira butuh berapa lama ya, Pak? Begitu, Pak. Iya. Terima kasih. Oke, oke. Baik, terima Ya, kasih Pak Akil. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan MBKM, nanti mungkin bisa saya tambahkan ya Pak Firman. Yang siap, kedua siap, terkait siap. dengan crossing teknologi atau pemanfaatan teknologi dalam dunia perencana. Yang ketiga sebenarnya lebih kepada koreksi zonasi ya Pak Firman ya. Iya, 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 Silakan iya. Bapak. Oke, baik. Karena pertanyaan pertama mau diambil Pak Mirza, jadi saya lompat ke yang kedua gitu ya. Jadi memang seperti itu, Mas. Jadi tadi skill yang banyak diperlukan itu tadi disampaikan oleh apa namanya tabel tadi lebih banyak ke GIS, yaitu di tahapan ini, di tahapan 2024 round ini mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lagi gitu ya. Tapi ke depan itu yang Internet of Things, kemudian digital twin dan sebagainya itu justru akan memegang peranan penting gitu ya. Tadi disampaikan bahwa puncaknya nanti di tahun 2030 planner-planner yang mempunyai skill di bidang teknologi, AI, digital twin dan sebagainya itu akan menjadi planner yang sangat influensial ya atau planner yang sangat berpengaruh gitu ya. Jadi tidak apa-apa sekarang dipupuk saja skill-skill yang seperti itu, hanya saja untuk tahapan yang sekarang itu mungkin yang paling banyak dibutuhkan yang GIS dulu gitu ya. Nanti berikutnya mungkin akan berlanjut di teknologi-teknologi berikutnya. Tadi juga disampaikan apa wildcard yang akan mengubah dunia gitu ya di atas tahun 2025. Salah satunya adalah technological breakthrough. Nah, ini yang menjadi dasar kita bahwa kita harus bersiap-siap mulai sekarang gitu ya. Kalaupun hanya sekedar tahu itu tidak apa-apa gitu ya, tapi setidaknya udah mempersiapkan diri untuk menuju masa yang di mana kita akan menjadi seorang perencana. Kemudian yang kedua tentang pemusatan di Malang, wah ini kakak-kakak kelas Anda pada UT Malang itu sudah banyak ya membuat paper yang sudah publish gitu ya untuk pemusatan-pemusatan di Kota Malang gitu ya. Karena memang ditemukan insight-nya itu adalah kota-kota kita itu adalah kota organik Mas ya. Jadi kota-kota yang tidak dibentuk sejak awal gitu mungkin hanya sepotong-sepotong gitu ya. Misalkan Klojen bagian tengahnya saja, kemudian ada Jalan Ijen yang dulu direncanakan oleh Karsten untuk permukimannya orang-orang Belanda begitu ya. Hanya itu saja. Lain selebihnya adalah kota-kota organis. Nah, kalau zaman dulu direncanakan untuk zaman dulu, maka itu memang pada zaman tersebut hal itu adalah merupakan sesuatu yang efektif begitu ya. Jadi dulu mungkin fasilitas pendidikan di Klojen akan semakin efektif karena zaman itu adalah zaman pemusatan ya. Teorinya teori konsentris ya, Ernest Burgess itu ada di bagian tengah harus ada CBD misalkan. Nah, teorinya memang seperti itu ya. Nah, namun sekarang eh, kota kan tidak seperti itu gitu ya. Jadi kalau dulu itu telur ceplok begitu ya kota itu. Nah, sekarang itu telur dadar gitu ya. Jadi nggak jelas lagi mana pusatnya, mana pinggirannya, tapi semua menjadi satu. Ya, teorinya itu banyak sekali, ada compact city begitu ya, atau ada 5 minute city dan sebagainya. Nah, ke depan mungkin ini yang harus menjadi PR untuk para perencana mungkin di kota Malang gitu bagaimana membuat shifting atau membuat adaptasi dari apa yang sudah direncanakan di masa lampau kemudian bisa berguna untuk masa yang sekarang gitu ya. Jadi itu yang akan menjadi tantangan yang luar biasa gitu ya. Jadi bagus sekali Mas highlightnya tadi ya pada permasalahan di Klojen. Nah ini yang harus kita pupuk juga teman-teman ya. Jadi eh, makin peduli gitu ya terhadap urban sensing gitu ya. Jadi
sense kita terhadap suatu kota ataupun wilayah. Kalau dari saya begitu, Pak Mirza, monggo yang pertama tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Firman. Jadi kalau terkait dengan MBKM, sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Akil, posisi di mana Pak Akil? Pak Akil, Di Kota Padang, Pak. oh di Padang, baik. Jadi kalau mau magang ke Malang boleh, nanti kita akan Boleh, berikan monggo. berikan karpet merah ya ke Pak Firman. Cuman ada seleksinya ya Pak Akil ya tadi banyak Ya, ya seleksinya dari Pak Firman. Yang kedua untuk MBKM di lewat jalur kementerian itu fleksibel itu ada 8 ya 8 program. Pak Akil bisa langsung aja masuk ke MBKM ya atau ke portalnya UT juga boleh mbkm.ut.ac.id. Nanti di situ ada tuh jenisnya mau dipilih, ada yang studi independen, ada yang magang, ada yang membangun desa dan sebagainya. Nah, kalau ternyata untuk di Padang itu belum ada, berarti kita dari pihak Prodi atau FST harus melakukan inisiasi dulu kepada mitra seperti yang kita lakukan di Malang gitu ya. Kalau Pak Akil misalnya, oh Pak saya mau merantau mau ke Malang, silahkan gitu ya. Nanti kita fasilitasi gitu Pak Firman ya. Itu untuk yang siap, MBKM. Jadi monggo. memang teman-teman pintunya di sana ya untuk mendapatkan pengalaman lebih. Tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Firman dan sebelum kita ke penanya kepada di kolom chat, saya tadi ada Mas Muhammad Faiz yang ingin bertanya, silakan. Sebelum saya move on ke chat, Pak Faiz. Oh iya Pak, izin. Ya, silakan Bapak. Tapi maaf, tem lagi ada aktivitas juga. Jadi kalau tadi terkait apa yang dikatakan, itu emang make sense sih Pak. Sebenarnya kalau di kebutuhan era sekarang, apalagi di isu-isu pasca COVID dan isu environment sekarang itu kan memang lagi naik gitu kan, apalagi di Indonesia. Terus apalagi yang dibilang ya kita kota-kota di Indonesia itu direncanakan secara organik ya memang benar. Karena memang ya terakhir itu memang perencanaan yang paling matang, yang paling beneran holistik itu pada waktu zaman Belanda, zaman era Jan Pieter Zoon atau zaman era-era Anyer Panarukan itu kan mereka planner semua itu sebenarnya. Iya, Sama iya. zaman era kereta api yang di Pulau Jawa itu juga planner semua yang bekerja. Setelah itu udah nggak ada lagi. Mungkin terakhir kalau lewat proyek jalan tol itu juga udah proyek yang emang cukup lumayan lah kalau emang jadi di mata planner gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau memang seperti itu kah gapnya juga yang tadi dikasih tahu 50% itu, apakah memang kita ini dominan banyakkan masuk ke pemerintahan ataukah bisa di sektor non pemerintahan gitu? Karena hal-hal terkait perwilayahan itu kan memang kadang ada pihak pemerintah yang bekerja, kadang ada juga orang aktivis kayak Walhi yang beneran vokal mau menyuarakan itu gitu. Seperti apa Pak dinamikanya? Iya, iya. Terima kasih. Ya, baik. Siap, Terima siap. kasih Pak Faiz. Silakan Pak Firman. Ada gap tadi ya terkait dengan gap 50% tuh. Iya, iya. Ya, gap 50% itu masih di Jawa Timur begitu ya. Nggak kebayang kalau di luar Jawa gitu ya, yang kita ketahui di IAP itu plannernya masih jarang gitu ya. Nah, pada akhirnya zaman-zaman dulu ya, Mas, kita cerita pada waktu zaman saya dan Mas Mirza kuliah begitu ya, itu apa namanya planner itu sangat sedikit gitu ya. Nah, dari sedikitnya itu maka satu orang itu bisa pegang itu sampai misalkan 30 paket gitu ya. Itu dosen-dosen kami itu dulu karena tidak adanya planner gitu ya, bukan karena rakus gitu ya, tapi memang waktu itu tidak ada planner. Nah, itu bisa sampai 30 dan sebagainya. Sekarang mungkin sudah berkurang gitu ya, satu orang mungkin mengerjakan 3 sampai 8 paket misalkan. Nah, ini ternyata kebutuhannya masih banyak gitu ya. Belum lagi kebutuhan untuk yang tadi saya katakan di NGO gitu ya. Tadi ada disebutkan ada Walhi, ada Greenpeace juga. Gitu ya. Salah satunya juga saya pernah mengerjakan di situ gitu ya. Itu ternyata banyak slot apa namanya kebutuhan untuk urban planner gitu ya. Nah, kenapa kok tidak terisi? Karena ternyata ada beberapa syarat yang mungkin kita itu kurang di situ. Misalkan ada satu slot yang mengharuskan seorang planner dan bergelar S3. Ini kalau kita tanya Mas Mirza, yang planner
murni begitu ya, yang bergelar S3 itu hampir bisa dikatakan tidak ada gitu ya. Yang ada itu misalkan planner S3 tapi ber-NIDN. Nah, itu mungkin banyak gitu ya, tapi ternyata ada beberapa yang sudah mengunci bahwa urban planner mempunyai sertifikat, kemudian dia S3 dan dipastikan tidak ada NIDN. Nah, itu susah kan, Mas. Pada akhirnya ngambil dari luar gitu ya. Contoh kasus adalah IKN. Pada saat IKN, karena beberapa pendanaan itu juga dibiayai oleh pendanaan asing gitu ya di Bank Dunia dan sebagainya, itu syarat-syaratnya juga seperti itu. Pada akhirnya yang diisi itu ada yang mengisi itu adalah planner-planner dari luar negeri gitu ya. Nah, ini yang mungkin kami sampaikan tadi di perencanaan di presentasi gitu ya, bahwa kita tidak cukup dengan menjadi hanya S1 begitu ya. Nanti kita harus punya visi gitu ya ke depan bahwa pada tahun tertentu saya harus naik S2 atau S3. Kalaupun tidak untuk menjadi seorang dosen gitu, tapi untuk meningkatkan level atau mutu tadi untuk masuk di dalam proyek-proyek yang mungkin levelnya lebih atas lagi dan tentunya uangnya juga lebih banyak begitu ya. Jadi apa namanya eh, pada tahun-tahun akhir ini karena banyak prodi PWK yang juga semakin banyak dan berkembang begitu, planner-planner juga sekarang sudah semakin banyak gitu ya, yang tentunya nanti gap itu akan segera terisi. Nah, PR-nya adalah bukan pengisian gap itu, tapi bagaimana kita ketika nanti gap itu sudah terpenuhi, berkompetisinya bagaimana gitu ya. Ketika nanti semua orang sudah bisa memperoleh pekerjaan, tapi ketika masuk dalam ranah kompetisi, kita itu bisa atau tidak, gitu ya. Nah, kalau untuk menjawab itu, maka blueprint tadi yang dibangun itu harus mulai diketahui, gitu ya. Mungkin salah satunya adalah teman-teman yang mengikuti webinar ini, tadi sudah disampaikan kira-kira masa depan itu seperti apa, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menyiapkan, oh nanti di tahun ini saya harus punya kemampuan ini sampai pada AI driven tadi di 2045 gitu ya, kita harus sudah mulai siap. Setidaknya ada nilai lebih gitu ya dari teman-teman yang mengikuti webinar ini dan kita harus mulai siapkan. Mungkin itu, Pak Mirsa. Baik, menarik ya. Apa yang disampaikan Pak Firman adalah terkait dengan kompetensi. Jadi kita nggak bisa lagi eh, yang biasa-biasa saja ya Pak Firman ya. Harus Iya, ya, ada upskill, harus ada added value sehingga betul. teman-teman bisa dilirik pasar ya atau Sampai ke memenuhi. tahap be different tadi. Nah, sampai tahap be Hmm, different. Oke, ya. luar biasa. Semakin menarik diskusi kita pagi hari ini. Saya izin move on dulu ke pertanyaan di kolom chat ya. Kolom chat ya, Oke, oke. baik. Saya bacakan yang pertama dulu, Pak Firman. Mohon izin. Hmm, Yang pertama dari Pak Teatrum Urbis. Untuk menjadi hmm, anggota IAP mengajukannya kemana kalau di daerah? Apakah ada ujian tertentu untuk masuk IAP? Wah, ini pertanyaannya sudah mulai ke organisasi nih Pak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih gitu ya. Sebenarnya yang berhak menjawab Pak Mirza ini, orang orang dalam. Tapi coba saya jawab begitu ya. Jadi untuk menjadi seorang anggota IAP tadi sudah disampaikan gitu ya syarat-syaratnya begitu, bahwa harus eh, harus itu tadi ya memiliki pendidikan yang IAP atau seorang mahasiswa juga boleh menjadi student member gitu ya. Ajukan ke membership IAP, silahkan ketik saja membership IAP, daftar di sana untuk menjadi anggota. Nah, kalau misalkan untuk ujiannya, ya, sebenarnya bukan ujian sih ya, untuk memperoleh sertifikat keahlian, maka ada syarat-syarat tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi perencana, itu yang harus diikuti gitu ya. Ada syarat dari IAP sendiri, ada syarat dari LPJK atau lembaga untuk jasa konstruksi gitu ya, ada juga dari BNSP. Nah, itu nanti diikuti saja. Nah, kemana harus mendaftar untuk sertifikasi ini? Bisa menghubungi pengurus dari provinsi masing-masing, pasti ada IAP-nya sekarang sudah merata begitu ya.
kemudian atau langsung daftar ke LSP PWK di pusat. Nah, itu nanti insya Allah akan segera diproses gitu kalau syarat-syaratnya sudah memenuhi gitu ya. Kalau ujiannya apa namanya kita mengenal misalkan nanti CPD gitu ya. Nanti Mas Mirza tolong tambahkan mengenai CPD. Kemudian ada juga mengenai pengalaman kerja, asesmen mengenai pendidikan kita, mengelis ya, menceklis persyaratan dan juga wawancara begitu ya terhadap para asesi. Mungkin itu dari saya Pak Mirza. Monggo kalau ditambahkan. Baik, terima kasih Pak Firman. Jadi di setiap Pak tadi siapa eh, Pak Orbis. Orbis ya, Pak Orbis. Jadi setiap provinsi sekarang sudah ada ya Pak Firman ya, Ya, IAP ya. daerah. Jadi bisa ke sana atau kalau tadi sudah saya share juga tuh untuk menjadi keanggotaan itu ada di langsung ke websitenya IAP juga bisa ya. Nanti akan diarahkan juga Ya, sama sebenarnya. Masuk ke pusat nanti juga diarahkan ke daerah masing-masing ya. ya, Gitu. Nah, terkait dengan LSP tadi betul kata Pak Firman, nanti teman-teman kalau sudah punya ijazah gitu ya, kalau sudah ijazah ya, bukan ijabsah, beda lagi ya. Jadi kalau ijazah, kalau sudah punya ijazah S1 PWK, nah itu bisa nanti biasanya ada portofolio yang tadi sebagaimana Pak Firman sampaikan di dalam self presentasi, teman-teman bangun portofolionya harus ada pengalaman ya, harus ada pengalaman paling tidak mengerjakan bidang PWK ya, satu atau dua ya, ya, project lah. Setelah itu nanti ya. ada CPD. Kalau hari ini kita namanya CDP, Career Development Program. Kalau itu namanya CPD, Continuous Professional Development. Jadi sebenarnya keberlanjutan. Jadi teman-teman nanti perlu mengikuti seperti ini masuk ini. Pagi hari ini Ya, adalah ya. masuk dalam programnya continuous atau pendidikan keprofesian berkelanjutan ya. Jadi teman-teman mengikuti webinar itu juga bisa masuk kan. Oke, baik. Terima kasih Pak Orbis. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Bu Alivia Dinakarsa. Nah, saya share screen aja deh biar sama-sama baca ya. Ya, nah, jadi biar saya nggak baca sendiri. Nah, saya mau bertanya Pak, saya baru lulus. Nah, ini fresh graduate banget nih, tidak ada Oke. pengalaman. Waduh, masih minim Pak. Untuk cari lowongan kerja juga agak jarang. Ada tips yang mesti saya lakukan tidak agar dapat bekerja di bidang PWK. Nah, Ya, bagaimana ya. Pak Firman tipsnya ini masih masih fresh graduate banget ini. Ya, ya, terima kasih. Selamat ya. Yang pertama untuk Mbak Alivia sudah lulus dari PWKUT gitu ya. Jadi tentukan dulu Mbak mau memilih bidang yang mana gitu ya. Tadi kan ada spatial planner, ada planner di pemerintahan, di perbankan dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya berikan clue begitu ya. Teman angkatan saya itu HRD di sebuah bank gitu ya di Indonesia gitu ya. Nah, ternyata HRD bank di Indonesia terkait financial planner kemudian land management planner di dalam divisi kredit gitu ya. Itu memang ditentukan syaratnya itu sarjananya umum begitu ya. Jadi semua sarjana boleh masuk, tapi ternyata yang paling dipilih adalah lulusan PWK. Nah, jadi itu clue-nya gitu ya kalau misalkan mau di perbankan. Dan setiap hari sepertinya ada itu kalau lowongan perbankan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau mau ke spatial planner, coba pelajari apa namanya list dari apa firma-firma begitu ya. Atau misalkan kalau mau masuk itu di websitenya IAP juga tertera ya tenaga ahli di se-Indonesia mungkin bisa menghubungi ke sana. Biasanya tenaga ahli itu juga mempunyai perusahaannya gitu ya. Jadi apa namanya coba saja ke situ. Kemudian yang ketiga, kalau di pemerintahan, saya kira lowongan-lowongan P3K itu sudah mulai banyak begitu ya, pekerja paruh waktu dengan kontrak itu juga sudah banyak, kalaupun selama masa menunggu untuk tes CPNS dan sebagainya, gitu ya. Tapi yang harus dibangun adalah ketika Mbak itu belum ada pengalaman magang atau proyek di luar studio, bisa memakai studio atau tugas-tugas kuliah itu untuk dijadikan portofolio begitu ya. Jadi silahkan posting di LinkedIn misalkan atau di media sosial masing-masing atau dibukukan menjadi satu PDF untuk disebarkan gitu. Silahkan. Jadi sekarang
studio Anda itu juga sudah bisa menjadi portofolio Anda gitu ya. Semoga dulu studionya bagus ya, jadi portofolio yang diberikan nanti juga bagus gitu ya. Kemudian tadi ada mendaftarkan IAP lewat apa tadi sudah ada, biayanya berapa. Nah, nanti pada membership itu nanti akan ada biayanya seperti apa. Tapi kurang lebih untuk sampai ke sertifikasi itu sekitar 2.500.000-an gitu ya untuk ahli muda. Mungkin itu Pak Mirza. Baik, terima kasih Pak Firman. Artinya perlu ada personal branding tadi melalui portofolio Ah yang ya dibangun benar, ya Pak. benar, Personal benar. branding ya Pak ya. Nah, Mhm, personal branding itu nanti bisa dikirim ke firma pakai LinkedIn sih ya, mhm, yang tadi Pak Firman sampaikan betul mhm. sangat itu luar biasa ya teman-teman. Tipsnya dari Pak Firman coba dicoba. Jadi jangan putus asa karena setiap dari kita pasti semuanya meniti ya Pak ya. Iya, Meniti nggak benar, ada yang benar. langsung instan lompat ya. Quantum leap nggak ada ya. Iya, Quantum leap langsung melompat jauh gitu nggak ada ya. Semuanya iya, pasti iya, iya. meniti ya. Bertahap Oh, baik. ada satu Oh yes, lagi, silakan Mas. Pak. Saya membiasakan terhadap mahasiswa saya di UT Malang begitu ya, untuk membuat jurnal gitu ya. Nah, jurnal itu bisa diperoleh dari tugas-tugas kuliah gitu ya. Tugas kuliah satu ini dipertajam ke dalam bahasa jurnal, kemudian dipublish. Nah, publishnya itu menjadi portofolio otomatis gitu ya bagi kita. Dan itu pun bukan hanya dunia usaha nanti yang akan melihat, tadi seluruh dunia juga akan melihat begitu ya. Jadi misalkan ada beberapa paper yang saya publish begitu ya, ternyata mengundang chat gitu ya dari beberapa perusahaan untuk apa namanya terlibat dalam suatu proyek NGO. Nah, itu yang seperti itu tuh ternyata tidak bisa kita remehkan ya. Jadi kalau bisa, mumpung teman-teman mungkin tadi Mbak Dinara sudah lulus gitu ya, kemudian ada yang belum lulus juga. Nah, yang belum lulus itu coba tugas-tugas kuliah itu teman-teman jurnalkan, gitu ya. Nah, ini menjadi portofolio yang luar biasa untuk kita tanpa menunggu hasil magang, hasil ini dan sebagainya, gitu ya. Ya mungkin itu tambahannya Pak Mis. Baik, setuju ya Pak Firman. Tidak hanya tadi ada transisi dari 2003 ke 2017, tidak hanya sekedar Hmm. skill, tapi bagaimana menulis ya Pak Firman ya. Ya, Ya, benar, jadi benar. hard skillnya oke, terus habis itu menulis juga oke. Baik, kita Hmm. lanjut ke penanya berikutnya. Nah, dari Pak Muhammad Fadli, izin bertanya Pak, Mhm. apakah kita seorang lulusan PWK harus vokal? Wah, ini vokal terhadap Eh, musrenbang. Waduh, evaluasi lagi nih Pak. Musrenbang tingkat kelurahan atau desa. Di ya, beberapa ya, ya. kasus di suatu wilayah selalu saja tidak sesuai standar. Monggo Pak Firman. Ya, baik. Tadi yang sudah saya terangkan begitu ya pada penanya sebelumnya bahwa kita sebagai seorang planner dengan wicked problem itu kita bisa menjadi profesi apapun begitu ya menyesuaikan dengan problem yang ada gitu ya. Dalam kasus musrenbang ini sebenarnya kita juga harus vokal gitu ya, suarakan. Jadi jangan takut bersuara karena sedikit apapun ya suara kita itu meskipun kelihatannya diajukan itu pasti terdengar selama masih punya telinga gitu ya. Jadi apa namanya jangan kehilangan idealisme begitu ya sebagai lulusan PWK sehingga apa yang kita pelajari itu memberikan amal jariah itu bukan hanya ke diri kita tapi ke pengajar-pengajar kita gitu ya. Jadi MLM amal seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman juga akan ada bedanya begitu ya. Ada salah satu lulusan ya dari alma mater saya dan Pak Mirza itu yang jadi ketua LPPM misalkan. Nah, itu ada. Nah, apa bedanya ketua LPPM yang bukan PWK dan PWK? Nah, ternyata yang PWK itu mampu untuk menerjemahkan kebutuhan masyarakat itu ke dalam program gitu ya. Itu bedanya. Tapi kalau yang bukan PWK, biasanya dia programnya itu separuh-separuh begitu ya, insidentil gitu ya. Memperbaiki ini, tambal A, tambal B dan sebagainya. Padahal ke depan itu ada permasalahan yang seharusnya lebih urgent untuk diselesaikan. Nah, ini bedanya yang PWK dan bukan PWK. Jadi berkaryalah dimanapun gitu ya. Menjadi profesi apapun jangan lupakan PWK-nya. Itu Pak Mirza. Berarti PWK sudah harus mendarah daging dan menjaga idealisme ya Pak Firman ya.
Iya, benar, benar. Ini terkait dengan etika profesi ya Pak Firman ya. Ini Ya, ya, benar. baik. Terima kasih Pak Firman, sangat menggugah ya teman-teman ya bagaimana kita Mhm. menjadi seorang planner atau perencana yang vokal tapi berdasarkan data ya Pak ya. Data Ya, dan ya, berdasarkan saintifik. Jadi tidak hanya sekedar data omon driven. data driven, tidak hanya sekedar omon-omon ya Pak Firman ya. Ya, ya, benar, benar. Jadi ada kita, nah itu kemampuan kita diuji di sana. Baik, terima kasih Pak Firman, Pak Fadli. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada dari Pak Fikri. Pak Fikri, izin Mhm. bertanya, saya mahasiswa baru. Waduh, masih baru ya. Baik, kebetulan Wah. saya seorang pelaksana. Oh, baru tapi pelaksana Pak. Mhm. Oke, baik. Pelaksana di suatu proyek. Jadi gimana tips buat saya menjadi perencana dengan sambil menunggu kelar kuliah di Prodi. Jadi beliau ini sudah bekerja Pak Firman, sebagaimana karakteristik Ya, mahasiswa ya, PWKUT ya. Silakan Pak ya, ya. Firman. Baik, ini suatu kelebihan ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, Pak Fikri, begitu ya. Jadi kalau bisa mulai sekarang gunakan pengalaman praktis Anda itu untuk menyusun suatu portofolio, begitu ya. Jadi pelaksana proyek. Nah nanti silahkan kaitkan proyek yang Anda lakukan sekarang itu dengan bidang kepwk-an, gitu ya. Nah, kalau bisa ditulis, silakan ditulis. Kalaupun tidak, silakan membuat resume untuk ditempelkan di dalam portofolio, begitu ya. Jadi, banyak hal untuk mempersiapkan tadi. Setelah lulus, saya sudah apa yang sudah saya dapatkan sebagai pelaksana proyek itu tidak menguap sia-sia, begitu ya. Atau misalkan Anda menemukan gap atau menemukan celah, begitu ya, mempelajari teori di perkuliahan, ternyata pada pelaksanaan proyek itu tidak begitu pelaksanaannya. Nah, itu bisa Anda tulis begitu ya di dalam suatu jurnal untuk sebagai portofolio begitu ya. Nah, ini nilai lebihnya dibandingkan orang-orang yang tidak menjadi seorang pelaksana dan melakukan hal yang sama. Ini Mas lebih dalam memahami apa gap tadi ya atau ada celah untuk penelitian tadi. Saya kira itu, Pak Amir. Baik, berarti lebih banyak exercise dan tadi ya mendokumentasikan setiap exercise Iya, ya, Pak benar, Firman. benar, benar. Berguna Mendokumentasikan. untuk ke anggota IAP nanti, berguna Baik, untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. betul. Nah, itu ya, Pak Fikri. Jadi jangan sampai lupa mendokumentasikan setiap aktivitas yang tadi sesuai dengan bidang kita di pelaksana proyek. Semoga lancar ya, Pak Fikri di Ya, dunia kerjanya. Mohon izin Pak Firman, dua lagi ya, teman-teman. ya, Pertanyaannya, silakan. yang berikutnya adalah dari Pak Budi Bowo. Oke, Hmm. saya Pak Budi Bowo, eh, menye- kalau misal lulus S1 di tingkat kota, jadi berarti kita bicara di daerah ya Pak ya, di daerah Hmm. itu banyak, apakah banyak lowongan atau tidak? Nah, misalkan di SMK kira-kira apakah bisa gitu ya untuk kita mengajar gitu ya, mungkin Pak maksudnya seperti itu pertanyaan dari Pak Ya, Budi. ya, ya. Ya, baik. Terima kasih ya. Semoga SMK-nya itu dalam bentuk apa namanya, misalkan pemetaan gitu ya. Di Malang itu ada SMK masalah pemetaan. Itu mungkin ilmu PWK di situ inline ya, segaris gitu ya. Bisa kita masuk ke sana sebagai tutor misalkan. Tapi kalau misalkan SMK-nya di bidang lain, kita masuk tadi wicked problem lagi. Nah, di situ temanya apa? Misalkan temanya di bidang perhotelan, misalkan, maka kita bisa melamar, misalkan, untuk memberikan pelajaran mengenai aspek-aspek perencanaan kawasan pariwisata, misalkan. Nah, itu juga bisa. Ini keuntungan kita sebagai perencanaan wilayah karena banyak yang kita pelajari sehingga kita bisa masuk kemanapun. Meskipun apa namanya apa ya tadi PWK itu katanya ilmunya seluas samudra gitu, tapi sedangkal mata kaki. Nah, itu suatu kelebihan menurut saya. Jadi silakan itu diamalkan atau diaplikasikan ketika mau masuk ke apa SMK misalkan dengan tematik tertentu. Saya kira dunia kita lebih luas daripada itu. Baik, Ya, itu. terima kasih Pak Firman, berarti masih bisa ya, asalkan tadi ya Ya, sesuai dengan bidang ilmu kita. Jadi, oke baik, kita lanjut Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari teman-teman ya. Nah, ya. ini dari Mbak Azizah ya, atau Bu Azizah.
izin bertanya Pak, bagaimana caranya untuk menjurnalkan tugas kuliah? Nah, ini mungkin ada tips Hmm. and trick ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Firman, mungkin lebih detail sedikit Pak ya terkait Ya, dengan ya, ya. bagaimana kita memasukkan tulisan ke dalam jurnal. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama adalah mencari mentor, gitu ya. Jadi tips yang pertama itu adalah mencari mentor, gitu ya. Jadi ide kita nanti dengan mentor itu akan di diskemakan, begitu ya, dalam bahasa jurnal. Nah, kemudian setelah itu, ketika sudah rampung naskahnya, maka yang berikutnya mencari jurnalnya. Cari jurnalnya, kita tujuannya itu jurnal yang tipe apa, gitu ya. Kemudian setelah itu download template-nya, begitu ya. Kemudian setelah itu baru kita mengaplikasikan apa yang sudah kita temukan ke template itu, di submit, kemudian dari situ menunggu proses untuk review. Nah, pada masa review itu kita akan berinteraksi, begitu ya. Kemudian setelah ada publish ya sudah kita bisa download, gitu ya. Ada yang berbayar mungkin untuk kualifikasi yang tinggi begitu jurnalnya, atau yang gratis, gitu ya. Nah, itu kan infonya luar biasa kalau kita sudah mulai membiasakan dengan jurnal. Pak Mirza, kalau di UT bisa tanpa tugas akhir atau gimana ya Ya, infonya? kalau sudah submit jurnal maka otomatis lolos karir Pak. Jadi sudah aman. Kalau Oke, bisa, oke. kalau sudah bisa Ya, submit ya. itu berarti udah aman. Nggak perlu lagi pusing-pusing nulis karya ilmiah di akhir semester. Nah itu jadi Mbak Aziza itu mulai saja. Misalkan ada tugas kuliah yang Mbak Aziza merasa bahwa itu bagus sekali, gitu ya, ketemuannya, kemudian ada hal novelty atau kebaruan, unik dan sebagainya, aplikasi dari sebuah metode misalkan, silakan ditulis saja, gitu ya. Kemudian menghubungi tutor atau dosen di PWK, kemudian nanti pasti akan diarahkan, begitu ya, bagaimana caranya dan sebagainya. Ini ada juga dua pertanyaan kalau nggak salah. Oh, ini sudah ada dijawab oleh Pak Mirza di chat. Oke, saya kira itu Pak Mirza. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Firman atas tanggapannya ya tadi bagaimana tips and trick. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak terkait Mm-mm. dengan oh tidak lebih kepada ini Pak. Apakah sama atau beda antara main plan di pertambangan dengan seorang planologi kota? Mungkin lebih Ya, kepada tupoksi kali Pak ya ya, atau istilah plan sih. tempat untuk mengeksplorasi mungkin ya, PLANT gitu, plan, mining plan. Mining Ya, plan. iya. Jadi mungkin lebih ke spesifik ya terhadap suatu tugas tertentu, tapi kita di planologi itu bedanya adalah kalau misalkan orang-orang itu turun di tanah misalkan ya untuk mine plan tadi, tapi kalau planologi itu kita naik ke atas lah menjadi drone, gitu ya. Nah, drone-nya itu bisa untuk melihat keterkaitan antara daerah sekitarnya, lebih luas melihat misalkan pekerjanya, kebutuhannya, hubungan antar satu mining ke mining lainnya dan sebagainya. Ya, jadi kita lebih makro, namun merangkai semua yang makro itu menjadi sebuah alternatif-alternatif pemecahan permasalahan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Firman. Artinya kacamatanya bisa dilihat lebih luas ya Pak ya. Gitu. kita kita membuka cakrawala lebih lebar lagi gitu ya sehingga tadi tidak hanya terkotak-kotak tapi bisa mencakup semuanya. Baik, tentunya teman-teman tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu. Sebelum kita akhiri ya webinar pada pagi hari ini, izinkan kami memberikan sedikit penghargaan untuk narasumber kita. Baik, mohon izin Pak Terima Firman kasih. mewakili Ibu Dekan dan Ibu Ketua Program Studi PWKUT, kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber di pagi hari ini dalam kegiatan Career Development Program. Ini memang inisiasi baru kami dan tentunya ini akan menjadi pelecut semangat buat teman-teman PWK lebih tahu lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya dunia planning itu, dunia planner itu, sehingga mereka siap untuk menjadi tenaga profesional handal.
Sekali lagi terima Ya, kasih Pak Firman terima atas kasih waktu juga Pak dan Mirza diberikan waktu untuk berbagi amin, amin. teman-teman. Ya, Semoga masih bisa berlanjut kerjasamanya ya Pak ya ke depan. siap, siap, siap. Ya. Baik. Eh, teman-teman, mohon izin, tentunya kita harus ada absen dulu ya. Jadi saya share coba di kolom chat ya, supaya tadi ada beberapa masukan juga sudah kami capture. Insya Allah kita akan perbaiki dan tentunya akan menambah topik-topik terkini ya terhadap dunia perencanaan supaya teman-teman di sini baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus itu punya gambaran besar seperti apa sih nanti kita menjadi seorang profesional handal. Baik, tak terasa waktu semakin mendekati ya. Teman-teman di timur sudah memasuki waktu Jumatan. Teman-teman silakan isi link absensi di kolom chat. Eh, Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Firman Afrianto, STMT, IAP Certified atas waktu dan dedikasinya untuk menelurkan ya, berbagi berbagai ilmu yang beliau miliki kepada kita semua di pagi hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut dan tentunya dengan topik-topik atau narasumber-narasumber yang lebih relevan atau lebih kece lagi gitu ya di bidang PWK yang memang tadi sebagaimana milestone yang sudah Pak Firman sampaikan itu kita bisa mendapatkan insight dan mendapatkan ilmu baru, wawasan baru seperti apa karena dunia perencanaan itu adalah dunia yang dinamis, tidak ada yang statis dan kita juga harus adaptif dan terus berubah. Baik, tentunya bersama kita akan menjadi petarung perencana tata ruang dan kita akan menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sebelum saya pamit, boleh kita eh, foto bersama dulu? Baik, teman-teman boleh on cam dulu? Ya, mohon dibantu, Bu Sinta. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua, narasumber yang hebat, pesertanya yang hebat. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan materi yang nggak kalah lagi gitu ya.